Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang permutasi ya. Nah, kita langsung aja. Nah, buku pembelajarannya bersumber dari buku Erlangga. Nah, kita tahu dulu nih permutasi itu apa sih? Permutasi itu adalah bersumber dari unsur-unsur suatu himpunan atau penyusunan dari unsur-unsur elemen yang terlalu memperhatikan urutan. Nah, jadi permutasi itu dia cirinya itu memperhatikan urutan, ya. Jadi urutan itu harus jelas. Misalnya kalau di sebuah organisasi itu kan urutannya harus jelas ya, ketua dulu, sekretaris, kemudian misalnya baru bendahara. Jadi dia terstruktur ya. Nah, permutasi itu macam-macam ya. Nah, kita lihat ya, di sini ada rumusnya. Nah, rumus atau formula permutasi ini Ibu ambil dari sumber ruang guru ya. Nah, itu yang pertama adalah jenis permutasi. Yang pertama itu rumus utamanya itu di sini. Nah, rumus permutasi adalah yang paling utama, ini adalah rumus permutasinya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada yang biasa menggunakan n, r atau n, k, sama aja ya. Di mana r-nya itu selalu lebih kecil daripada n ya. Nah, terus kemudian ada permutasi dari n unsur yang mengandung unsur yang sama. Nah, ini adalah mengandung unsur yang sama. Nanti kita akan bahas juga contoh dari permutasi dengan unsur yang sama dan kemudian permutasi dengan menggunakan unsur permutasi siklis. Permutasi siklis itu disebut dengan permutasi yang bentuknya lingkaran atau melingkar ya. Jadi seperti duduk melingkar dalam sebuah organisasi dan sebagainya. Kita akan lihat ya yang pertama. Contoh dari permutasi. Nah, di sini ada soal contoh permutasi. Dalam suatu organisasi remaja, ditentukan akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Kalian cirin aja deh, biasanya sih kalau di soal-soal itu udah berkaitan dengan ketua, sekretaris, bendahara, atau akan dipilih ke RT, RW, kemudian sekretaris RW, biasanya dia pasti menggunakan permutasi. Nah, gimana nih caranya? Jadi ada 6 orang, akan dipilih tuh 3 ya, akan dipilih 3 sebagai pengurus untuk memposisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini kalian bisa menggunakan rumus permutasi ya. Permutasi yang tadi yang P ya. Di sini N, kemudian di sini R. Di sini boleh R, boleh K kok ya. Nah, sama dengan berarti 6. 6-nya itu berarti adalah 6N berarti 6 faktorial ya dibagi 6. R-nya berapa? 3 ya, kan dipilih 3, berarti 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 3 adalah 3 faktorial, berarti sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial, karena batas bawahnya adalah 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan, kita coret, nah 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. Berarti jawabannya adalah E. Ya, ini menggunakan permutasi secara umum. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah contoh permutasi siklis. Nah, gimana sih contoh kasus permutasi siklis? Nah, perhatikan ya. 9 orang pengurus OSIS mengadakan rapat dengan formasi duduk melingkar. Nah, banyaknya formasi duduk rapat yang terjadi adalah, jadi ada rapat formasi OSIS, itu duduknya melingkar gini ya. Ada 9 orang nih, ada 9 orang di sini ya, ada 9 orang duduk secara melingkar. Nah,
Rumus dari siklis tadi seperti yang kita ketahui di atas adalah rumus permutasi siklis itu adalah N dikurangi 1 faktorial ya. Berarti N-nya adalah 9 ya, berarti sama dengan 9 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 8 faktorial. 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 40.320. Jawabannya adalah B. Nah, ini untuk permutasi siklis. Nah, kemudian Ibu ada lagi nih contoh permutasi siklis yang lainnya. Nah, kalian perhatikan. Pengurus kelas yang terdiri atas 9 orang mengadakan diskusi dengan formasi duduk ya. Posisinya itu ada ketua, wakil, dan sekretaris selalu berdampingan. Jadi kalau misalnya di sini ada 9 ya. Di sini ada misalnya ya, di sini ketua, terus kemudian kemudian wakil, kemudian sekretaris ya. Nah, di sini anggota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini duduk melingkar, tapi ketua, wakil, dan sekretaris ini selalu bareng, selalu duduknya berdampingan. Entah itu ketuanya di sini, entah ketuanya di tengah, atau sekretarisnya di tengah. Yang jelas dia selalu berdampingan. Nggak mungkin ketuanya ada di sini, wakilnya di sini, sekretarisnya di sini. Karena di soal di sini katanya posisi wakil ketua dan wakil ketua itu selalu berdampingan. Nah, caranya kan di sini ada 9 orang. Karena wakil, ketua dan sekretaris itu selalu berdampingan, maka ini kita katakan adalah satu ya. Kita jadikan satu. Maka karena kalau dia bergeser akan bergeser semuanya. Begitu ya. Nah, jadi ini dihitungnya satu. Jadi kita tinggal hitung. Kalau ini di sini 1, berarti sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hanya ada 7 formasi duduk karena ini dijadikan 1. Berarti kalau untuk permutasi siklis kan tadi N dikurangi 1 faktorial. Nah, karena tadi cuma 7 formasi ya, berarti 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4.320 B. Gitu ya caranya. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh permutasi yang memuat unsur yang sama. Nah, ini untuk memuat unsur yang sama. Kita lihat contohnya. Disediakan huruf-huruf yang tergabung dalam kata gagal. Dalam huruf tersebut akan disusun kata baru. Banyak kata yang dapat dibentuk adalah, jadi ada kata gagal akan dibentuk baru ya. Jadi kita hanya menggunakan huruf G, A, G, A, L. Kita mau bentuk kata baru nih, misalnya jadi lagak atau jadi apa ya. Nah, kira-kira ini ada berapa kemungkinan? Nah, ini bisa menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Kita lihat di sini banyaknya huruf ada berapa nih? Hurufnya itu ada 5 ya. 5 huruf. Nah, kemudian banyak huruf G. G-nya ada berapa nih? 2 ya. Nah, terus kemudian A-nya juga ada 2. Berarti L-nya ada 1. Nah, jadi kata yang bisa terbentuk adalah permutasi. Ini menggunakan unsur yang sama. Berarti tadi ada 5 huruf ya. Kemudian G-nya ada 2 faktorial. Berarti A-nya ada 2 faktorial. L-nya ada 1. Berarti 1 faktorial ya. Berarti sama dengan 5
dikali 4 dikali 3 kali 2 faktorial ya. Oke, 2 faktorial karena di sini ada pembatasnya 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini karena yang satunya udah dipakai buat di atas, yang bawahnya dijabarin 2 kali 1. 1 faktorial nggak usah dijabarin karena cuma dikali 1. Udah, tar jabarin aja deh, kali 1. Ini coret ya. Nah, berarti 5 kali 4, 20. 20 kali 3. Berapa? 20 kali 3 dibagi 60 ya. 60 bagi 2 adalah 30. Ini dia jawabannya. Oke, terima kasih. Itu aja kita belajar permutasi. Nanti untuk soal latihannya Ibu akan upload ke Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.